kronologi terciptanya kalender Masehi yang Alkitabiah. Kalender Masehi yang Alkitabiah, saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies dari Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama Gaefu. Tidak ada satu orang pun yang bisa menjelaskan bagaimana terciptanya kalender Masehi, tapi yang Alkitabiah. Kalau sekedar ngarang mah banyak ya toh. Ngarang gitu-gitu. Yang Alkitabiah. Pertama adalah bahwa kelahiran Yesus. Kelahiran Yesus itu akhir Desember tahun ganjil. Ya, itu bisa dilacak dari Lukas pasal 1 ayat 5 terus. Ya. Ya, kalau kami kan tahu ya toh, Yesus itu lahir akhir Desember tahun ganjil 1 Masehi. Oke. Lalu kapan munculnya Januari, Februari, Maret itu sejak zaman minus 45 atau 45 tahun sebelum Masehi, di zaman Julius Caesar. Itu kaisar Roma, zaman Julius ya. Lalu orang menyebutnya kalender Julian. Itu memang sudah disebut Januari, Februari, Maret, April. Tapi kalau perjanjian lama menyebutnya Nisan sampai Adar. 12 bulan, 1 tahun 12 bulan di perjanjian lama itu sudah 1 tahun 12 bulan. Cuman itu khusus untuk orang Yahudi. Lalu 45 tahun sebelum Masehi, Kaisar Julius Caesar ya. Sudah Januari Februari ya. Lalu nanti oleh Gregorius itu uskup di Roma. Waktu itu Roma kota besar mempopulerkan kalender Gregorius. Ini penerusnya dari Julius Caesar. Tetap Januari Februari, cuman pakai tahun kabisat ya, yang Februarinya 4 tahun sekali, angkanya 29. Dah. Lalu dihubungkan, dilacak ke belakang kelahiran Yesus 1 Masehi. Maka tahun Masehi itu dimulai dari tahun 1 kelahiran Yesus. Bukan minus 4 atau Yesus lahir 4 sebelum Masehi atau 8 sebelum Masehi. Kalau dekat saya tak tendang ke laut kamu. Otak tumpul, pikiran tumpul ya. Lalu Yesus sudah menjelaskan di dalam Yohanes 11 ayat 4 ayat 9 dan 10. Bukankah ada 12 jam hari siang ya. Kalau orang berjalan di hari siang tidak akan terantuk batu sebab ada terang. 12 jam pula di hari malam ya. Jadi satu hari satu malam itu 24 jam. Lalu Yesus sudah mulai memberitakan bahwa Kejadian 1 ayat 5 dan seterusnya, hari itu jadilah petang, jadilah pagi. Jadi setiap satu hari siang harus mengandung unsur gelap dan unsur terang. Hari malam harus mengandung unsur terang dan unsur gelap. Itu sebabnya hanya kalender Masehi yang membuat pembagian waktu itu AM PM ya. 00 sampai 11.59 itu AM, lalu 12.00 sampai 24.00 itu PM. Maka cocok itu dengan Alkitab, cocok. Lalu dari situ makin dikembangkan, dibuatlah garis lintang, garis bujur ya, koordinat semua. Kalau Anda share lokasi itu berarti memakai garis lintang, garis bujur. Itu kalender Masehi, tepat, akurat, dipakai untuk semua penerbangan, meluncurkan rudal ya toh, meluncurkan satelit, semua koordinat itu pakai kalender Masehi. Ada 2 negara yang sangat berambisi pengen merubah, yaitu Arab dan Cina. Arab pengen mengubah koordinat pusatnya Mekah ya, nanti pesawat tabrakan melulu. Demikian pula Cina juga pengen mengubah koordinat itu berpusat dari Beijing. Ya, pesawat dari Beijing aja memakai kalender Masehi kok. Ya, tabrakan melulu nanti. Cina pakai kalender bulan, Arab juga kalender bulan. Kalau Kristen kalender matahari. Disebut kalender Kristen, kalender Kristus. Jadi tahun baru 1 Januari adalah tahun baru Kristen ya. Hari ini adalah hari terakhir 31 Desember 2024. Artinya nanti jam 00.00 atau 24.00 adalah
Tahun Baru Kristen 1 Januari 2025. Tuhan memberkati kita sekalian. Apa yang kita perbuat diubahnya menjadi berhasil. Selamat menyongsong tahun baru 2025 ya. Harapan baru ya. Saling menghargai, saling menghormati, saling toleransi, kerja lebih giat ya. Tuhan mengubah segala sesuatunya menjadi berhasil. Selamat Natal dan tahun yang baru, 1 Januari tahun baru Kristen. Damai dan sejahtera dalam Yesus Tuhan Allah. Selamat Natal dan tahun yang baru. Mengasihi, mendoakan kita semua. Kasih Yesus tak pernah berubah. Mengasihi, doakan bagi sesama. Selamat Natal dan tahun yang baru. Selamat Natal 2024, segera berlalu 2024, dan selamat tahun baru Kristen 1 Januari 2025. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar.